Ren, gue yakin di antara ketiga itu yang paling bahaya yang megang stick golok. Kenapa? Lu lihat aja tuh, lihat mukanya. Sebenarnya dia tuh ngincer gua, tapi bisa jadi stick goloknya kena kepala lu. Kalaupun gua harus mati, setidaknya sedang membela rumah Allah. Syahid. Insya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. Segitu doang. Stop. Din! Sini lo. Panggil Haji Royani, suruh ke sini. Ya. Ini proyek besar, bro. Enggak, paling juga gagal lagi. Enggak mungkin. Dari proyek-proyek yang pernah kita garap, ada nggak yang pernah berhasil? Kali ini pasti sukses. Percaya. Dari mana situ yakin bakal berhasil? Ini wilayah kita, kekuasaan kita. Tanda tangan kita bakal dibutuhkan untuk surat-surat penting dia. Disitulah proyek kita. Dan diam-diam, kita pengaruhi Kukun agar berhasil merebut tanah ini. Situ tega kampung ini nggak punya musola. Jahat benar pikirannya. Kita bangun musola baru. Kita minta sumbangan warga. Proyek lagi kan? Sampean udah bosan jadi ketua RT? Saya bisa pengaruhi warga untuk nyopot sampean sebagai ketua RT. Jangan gitu dong, Pak. Sampean bakal jadi kakek-kakek kesepian yang tak lagi dibutuhkan oleh siapapun. Iya. Maaf. Udah masuk. Kenapa harus macam itu? Nungguin motor, tadi ambil orang. Allahu Akbar. Hati kau itu sudah dikuasai dengan dunia. Maka kau selalu dihantui kekhawatiran. Bukan salah gua. Karena nggak ada perempuan yang mengisi hati gua. Akhirnya hati gua diisi sama dunia. Kau bisa isi dengan agama. Silakan. Ambil tempat masing-masing di hati gua. Nggak perlu bayar. Mau masuk atau enggak? Males gua ngobrol sama Ki-Aki. Udah pikir lagi. Edin, suatu saat kau akan tua bahkan lebih pikun dari dia. Dan kau akan kesepian karena apa? Karena tak ada orang yang mau ngajak kau bicara. Mau ngomel apa mau masuk? Royani, keluar lo. Jangan kurang ajar kau sama orang tua. Nggak dengerin nih. Yang sopan dong lo manggil gue. Kurang sopan apa? Saya panggilnya kan Haji Royani. Saya di luar loh. Yang bener. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Mau masuk? Bantuin nyari kunci pintu rumah dulu, Ge. Di sini ngobrolnya bentar doang. Ntar, kalau gue mau masuk rumah gimana? Naruh kuncinya di mana Pak Haji? Biasa di sini nih.
Lu pada mau masuk nggak? Kayak tamu aja malu-malu. Yang begini jadi saksi, bisa fitnah semua isinya. Apapun yang terjadi, ini tanah wakaf buat kepentingan umat. Saya yakin Allah pasti membela kita. Hidup bukan cuma soal keyakinan, Bang, tapi juga fakta. Setidaknya kita punya dua saksi hidup, Bang Jack dan Pak Haji Royani. Saksi aja nggak cukup tanpa didukung sertifikat wakaf. Tapi walaupun si Gugun punya sertifikat, nggak bakal mudah dia menguasai tanah ini. Dia mesti berhadapan dengan semua warga. Kalau ternyata bisa, mau bilang apa? Memangnya Encang nggak punya catatan sama sekali, Cang? Catatan apa? Surat wakaf atau tanda terima gitu? Ya kalau cuma tanda terima sih ada. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, yang dicariin kan dari tadi sertifikat wakaf. Begitu kan, bukan tanda terima. Tanda terima juga bisa jadi barang bukti. Ya udah Bang, ambil tanda terimanya. Mana tuh? Hah? Lah, kan Encang yang megang. Gue kagak bilang gue pegang. Kalau tanda terima gue bilang ada, gue pernah lihat. Tapi bukan gue yang pegang. Astagfirullahalazim. Terus siapa yang pegang? Ada. Cuman di mana tuh? Musola yang mana sih? Apa gue bilang, Srul? Lupa kan? Musola atau Fik? Musola yang ditungguin Bang Jack, Pak Haji. Bang Jack. Bang Jack, duda keren yang tukang jagal kebo itu. Kebo? Kebo yang mana? Astagfirullahaladzim. Cuekin kebonya. Yang perlu diingat tuh Bang Jacknya. Maaf, nih gue agak lupa. Lu bilang tadi dia duda. Dudanya siapa? Bang Jack, dudanya Ibu Sarifah Aini yang wafat di Mekah, Pak Haji. Oh, si Ipa. Ah, Astagfirullah. Yang tinggi, betul. putih, Ah, betul. hidungnya mancung kan? Cantik tuh. Masya Allah. Jadi masalahnya sekarang, musola yang dijaga Bang Jack, duda Ibu Sarifah Aini itu. Musola yang mana? Jangan banyak cincong, Srul. Langsung seret aja ke musola. Yang lain udah pada nungguin. Ada masalah apa sih? Soal tanah wakaf yang dipakai musola, Pak Haji. Nah, kami itu butuh saksi hidup yang waktu itu menyaksikan penyerahan tanah dari Haji Goni kepada pengurus warga. Oh, begitu. Tapi setahu gue, saksinya udah pada meninggal. Cuma ada satu yang masih hidup. Aduh, siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Pak Haji sendiri? Astagfirullah. Lupa. Itu gue. Ah, ya udah. Sekarang kita ke musola ya, Pak Haji ya. Pengurus sudah menunggu nih. Gue lagi malas keluar rumah. Gue pengen istirahat. Minggu depan aja lah. Emang gak kasihan sama ibu-ibu pengajian yang udah pada nungguin? Ayo. Apa gue nggak perlu mandi dulu nih? Nggak perlu, air mahal. Ayo. Memang nggak bisa diandelin tuh anak.
Si Udin sama si Asrul kemana aja sih kok lama banget? Tahu tuh. Heran. Pada ngapain aja sih tuh orang? Ojek kali. Memangnya sekarang Udin ngojek lagi, Pak? Katanya sih begitu. Sejak kapan? Penting dibahas, penting. Pak, telepon dong, telepon. Lah elah, ini lagi ditelepon. Tapi kagak aktif. Di SMS gua kagak dibales. Lagian siapa sih yang nyuruh si Asrul sama si Udin? Lah habis nyuruh siapa? Ya kan banyak yang lain. Ada si Domino, si Roy, si Dadang. Yang lain tuh kagak bawa motor, Bang. Ya suruh mereka pinjem motornya si Udin kan beres. Cukup. Jangan bahas yang nggak penting. Tunggu aja sampai mereka pada datang. Nyebelin banget sih. Dari dulu orangnya nyebelin. Siapa yang nyebelin? Hah? Ya itu. Asrul dan Udin. Memang mereka itu gembel. Dom. Ya, Cang. Lo sama Dadang, tolong cek ke rumahnya Haji Royani. Ya, Cang. Jalan lo. Oh, iya. Kenapa sembunyi? Bener-bener keterlaluan. Masa musola diacak-acak sama mereka? Tenang, Bang. Abis ini kita acak-acak balik mereka. Apa lu lihat? Apa lu? Apa lu? Woi, ada apa dong? Santai, Pak. Santai. Nggak ada apa-apa. Silakan lanjut. Bro. Shh. Tenang. Bos, masih lama nggak? Masih nunggu. Mereka masih menunggu saksi lagi, satu lagi. Kelamaan, Bos. Udah sikat aja. Bro, gua nggak mau menang dengan cara kekerasan. Tapi kalau mereka berbuat anarkis, baru kita habisi. Oke, Bos. Oke, Bos. Ayo jalan lu. Woi, berisik! Bodoh! Santai, bro. Santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, sini. Apa kabar? Saksi model begini malah bisa nambahin masalah. Saya bisa carikan saksi yang lebih menyenangkan. Emang orang itu nggak menyenangkan? Ya kalau sampean suka ya silakan. Lo berdua dari mana aja ya? Lama banget. Tanya sama orangnya. Ya udah lo tunggu di luar aja deh. Ngusir. Din, Srul. Lu di luar jaga ketertiban. Apa lu? Nggak mau disuruh? Duit bensinnya belum dikasih. Nanti aja lah kalau udah beres. Ayo. Jangan sampai lupa ya, Srul. Iya. Apa lo? Ini semua kasus lu, masa lalu. Mestinya lu patungan buat ngongkosin bensin gua. Astagfirullahaladzim, udahlah.
Begini. Pak Haji Royani yang mulia. Coba diingat-ingat lagi. Dulu Pak Haji Goni mewakafkan tanah musola ini. Pak Haji Royani saksinya. Kapan? Dulu, Ji, dulu banget. Coba ingat-ingat. Dulu. Apa saya bilang? Saksi kok sinyalnya putus-putus. Ingat. Dulu, Ji, tuh di bawah pohon itu kita berempat, ente, Ane, Haji Mamat, sama Haji Yusuf, menyaksikan bagaimana Haji Goni menyerahkan tanah ini diwakafkan buat bangun musola. Musola? Ya Allah, ya Rabb. Ya ini musolanya nih. Ini musolanya udah dibangun sekarang. Dulu ente tuh ba'da maghrib ngajarin anak-anak kecil ngaji sampai sebelum isya. Dulu banget. Ingat. Matiin. Bukan HP gue. Bukan HP saya, Bang. Asal bunyinya dari situ tuh. Maaf, dari Majelis Ulama Daerah. Assalamualaikum, Cinta. Waalaikumsalam. Iya. Udah waktunya makan siang kok belum pulang? Duluan aja, ntar nyusul. Gak enak makan sendirian, Pak. Nggak apa-apa. Ya udah ya. Papa lagi di mana sih? Di musola. Kok suaranya bisik-bisik? Papa lagi sama siapa? Sama orang banyak. Tapi kok sepi? Astagfirullahaladzim. Ya udah ya. Ntar Papa jelasin, ya. Maaf, sampai di mana tadi? Tak. Astagfirullahaladzim. Kok dimatiin sih? Ih, nyebelin banget sih. Jangan-jangan dia lagi sama... Aduh. Nggak mungkin. Nggak mungkin Papa setega itu sama Mama. Nggak mungkin. Tapi... Aduh. Masa sih? Aduh. Jangan sebut gua oknum ya. Kesannya gua kriminal banget. Lagian, siapa yang lupa? Tenang. Kepala dingin. Allahu Akbar. Gue baru ingat. Alhamdulillah. Gua ingat jadi saksi pernikahan dia sama si cantik Syarifah Aini. Iya kan? Haji Royani ini bukan saksi nikah. Ini saksi bagaimana Haji Goni menyerahkan ini tanah yang diwakafkan buat membangun musola ini. Saksi nikah. Wakaf. Kapan? Dulu, Ji. Dulu banget. Coba ingat, dulu. Nah, ente juga kali yang pegang tanda terimanya. Iya. Iya kan? Sampean iki mangan apa to, Mbah? Heran saya. Ada manusia kok lupa macam sampean. Siapa yang lupa?
Emang gua nggak merasa jadi saksi kok. Oh, jadi sampean bukan saksinya. Pantes. Terus siapa yang jadi saksi? Mana gua tahu. Jin kali. Bisa jadi. Pak RW. Pak RW nggak percaya sama saya? Oh, bukan begitu, Bang Jack. Saya sedang mencoba menggali data. Tapi malah negesin. Haji Royani jadi tambah lupa. Tapi dia yakin nggak lupa kok. Gimana dong? Nggak lupa bagaimana, dia pelupa. Saya ingat dia saksinya. Saya ingat persis. Barangkali Bang Jack yang lupa kali. Udah adalah. Berani sekali sampean mendakwa Bang Jack Pikun. Saya nggak ngomong gitu. Gun. Sorry. Berhasil kan? Kita lihat saja endingnya. Terus gimana nih, Ustaz? Allahu Akbar. Masalahnya emang benar-benar rumit. Ini betul-betul kecerobohan. Pak Ustadz, nyalain saya? Bukan nyalain, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini memang benar-benar pelajaran penting buat kita semua. Biasanya kita belajar dari kebaikan. Tapi sekarang kita belajar dari kecerobohan. Begitu kan, Ustaz? Ya nggak begitu juga. Terus apa? Hidup itu tidak hanya berdasarkan kenyataan, tapi juga keyakinan. Dan keyakinan bisa menutupi fakta hingga menjadi kebenaran tersendiri. Itulah yang terjadi sama Pak Haji Royani. Mohon maaf Pak Ustadz. Tolong dijelaskan lebih sederhana. Untuk menghindari salah tafsir di antara kita. Haji Royani yakin tanpa bermaksud bohong bahwa dia tidak pernah menjadi saksi penyerahan tanah wakaf. Saya lihat, Ustadz, dia saksinya. Apa perlu saya sumpah pocong? Kita tidak punya bukti dan saksi lain. Kenyataan yang kita miliki menjadi gugur secara hukum. Jadi Gugun sah memiliki tanah ini. Sempurna. Perfecto. Berarti kalian tidak perlu lagi repot-repot membuktikan tentang tanah ini. Ini sekarang adalah milik gua. Sabar. Masing-masing satu motor gua beliin. Kita menang, kita pesta, Bu. Iya. Beli motor. Ini pasir, Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Umat bakal semakin jauh dari sholat berjamaah. Bahkan mungkin bakal jauh dari beribadah. Ukhuwah Islamiyah semakin menipis. Bakal jadi apa kampung kita nanti? Harusnya ini semua bisa dicegah kalau pengurus musola lebih peduli. Ini pelajaran buat kita, Ma. Ini semua tanggung jawab Papa sebagai ketua dewan musola. Ini semua berawal dari keteledoran Bang Jack dan para saksi saat menerima wakaf. Harusnya Papa sebagai ketua musola bisa mengantisipasi ini sejak dini. Papa aja yang kurang peduli. Kok jadi Papa yang disalahin? Memang seharusnya begitu kan, Pak? Ayo makan, Pak. Ntar aja, Papa lagi nggak nafsu. Mama aja duluan. Tadi siang disuruh makan sendiri. Sekarang gitu juga. Udah dimasak capek-capek, nggak dimakan. Ma, ayo makan. Makan aja sendiri. Allahu Akbar. Harusnya Pak RW ngasih kabar dong ke saya. Ini masalah penting, ada kepentingan warga di situ. Harusnya saya hadir di situ. Saya enggak punya handphone, Mas. Pak Yos kan punya handphone. Telepon ke SMS ke. Saya juga nyuruh begitu. Handphone saya lowbat, Mas. Lu kan bisa pinjem yang lain, Pak Yos. Betul. Saya juga bilang begitu. Pada nggak punya pulsa, Mas. Masa Pak Jalal nggak punya pulsa? Nggak mungkin lah. Orang sekelas Pak Jalal nggak punya pulsa. Aneh. Kok saya yang disalahin sih? Mau saya bongkar rahasianya? Sudah bosan jadi RT.
Rahasia apa sih, Pak? Nganu Mas Azam. Rahasia Bang Jack. Bang Jack? Betul. Ternyata selama ini dia menyimpan rapat-rapat tentang status tanah musola yang tidak memiliki sertifikat wakaf. Ceroboh sekali dia. Itu yang menyebabkan kita kalah. Persis. Posisi kita sangat lemah. Situasi dan kondisi kita sekarang ini dikuasai oleh Gugun yang memiliki sertifikat aslinya. Kenyataan ini sangat menyakitkan dan sulit untuk kita terima. Tapi mau bagaimana lagi? Mas Azam, sudahlah. Biarlah musola menjadi kenangan pahit. Lupakan apa yang pernah terjadi. Karena sekarang kita memiliki tugas mulia yang menanti. Apa, Pak? Membangun musola baru. Buat apa? Punya musola tapi jarang dipakai. Yang gua nggak ngerti, Mas. Apa sih maksud Allah dengan semua ini? Ya, mungkin Allah sedang menegur kita. Daripada jarang dipakai, ya sudah. Mendingan dikasihkan orang lain. Ya kan, Bang? Kita pindah dalam musola ya, Mas? Loh, kan sudah dibilang Bang Jack, kalau musola itu sudah bukan milik kita. Bang, tidur di rumah saya saja yuk. Nggak usah, Roy. Makasih. Lu pulang aja deh. Jangan gitu dong. Saya jadi tidak enak nih. Masa Bang Jack tidur di pekarangan seperti ini? Nggak apa-apa. Gua di sini aja. Di sini dingin. Banyak nyamuk, Bang. Ya sudah. Kalau Bang Jack maunya seperti itu, saya tak pulang dulu. Ya, Dom? Mau ikut nggak? Nggak usah, Mas. Saya di sini aja. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti tahu diri, Dom. Sekarang ini semua orang kampung lagi benci sama kecerobohan gue. Tapi kan Mas Roy enggak, Cang. Bininya, adeknya, tetangganya, kita nggak tahu. Kalau begini kejadiannya, mendingan saya balik ke kota, cari kerjaan lain. Terserah lu aja deh. Lo yang namanya Gugun kan? Gue baru ingat muka lo.
Persis kayak bapak lo. Emang begitu? Terus kenapa? Ya, gue baru ingat semuanya. Karena kenakalan lo, babe lo sempat frustasi. Merasa nggak bakal punya anak yang soleh. Salah dia sendiri, kenapa nggak ngurus gue? Orang kalau sudah mati, cuma 3 hal yang dibawa mati. Ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, dan amal jariah atau wakaf. Kalau soal begituan, gue udah tahu, Kong. Nggak usah diajarin. Babe lu wakafin tanah ini karena berharap ada pahala yang akan selalu mengalir. Pahala yang nggak pernah diharapin dari lo sebagai anaknya. Yang nggak pernah doain dia. Kong, gue juga nggak bodoh-bodoh banget soal agama. Gue ngerti. Tapi ini tanah gue. Hak gue. Gue yang paling berhak sama warisan ini. Engkong tahu nggak? Waktu babe gue meninggal, dia nggak ada ninggalin apa-apa buat gue dan nyak gue. Rumah, ngontrak, punya tanah, malah diwakafin buat musola. Bertahun-tahun gue sama nyak gue ngontrak kesana kemari. Kebayang nggak sakitnya? Sakitnya tuh di sini, Kong. Subhanallah. Dan sekarang dia minta supaya selamat di kuburan karena sudah mewakafkan hartanya. Semua masalah ini itu hasil karya dia sendiri. Gua nggak pernah membuat dia susah. Gua cuma nggak pengen ngedoain dia. Sudahlah, Kong, sudah. Pokoknya gua tetap menuntut hak gua. Tanah ini. Memang babe lo kadang bodoh. Tapi dia sangat sayang sama lo. Saking bodohnya, dia rela hanyut di kali demi nyelamatin lo waktu banjir. Selama 3 hari 3 malam, dia hanyut di kali sambil meluk bayi. Dan bayi itu adalah lo sendiri. Sampai akhirnya nyangkut di pinggir laut. Arah ke rumah gua kemana ya? Ke sana atau ke sini? Tidak benar ini yang bikin jalan. Ke sono kali ya?
Sadaqallah. Sadaqallah. Daripada dijual ke orang lain, mendingan kita beli aja sendiri. Semalam gue juga kepikiran begitu, Jam. Mas Ajam sekarang banyak ngomong ya. So banyak duit. Gimana Pak RW? Nganu. Lebih baik kita move on dari semua kesedihan ini. Lupakan musola lama. Dan bangun kembali musola baru di lokasi yang lain. Kalau bangun baru butuh waktu, Pak. Ya enggak apa-apa. Kita bangun yang lebih bagus dengan desain yang lebih modern dan religius. Emang ada bangunan yang religius, Pak? Ada. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan ya. Kalau masih bisa dipertahankan di sini, kenapa enggak? Setuju. Setuju saya. Ini rumah Allah diamanahkan pada kita. Jadi harus dipertahankan, kecuali Allah menghendaki lain. Saya beli aja, terus saya wakafin lagi. Ya jangan sendirian dong. Kita beli barang, nanti kita wakafinnya juga bersama. Gimana? Sebetulnya gue lebih suka kalau gue sendirian yang punya duit. Tapi oke lah. Selalu ada yang mirip di dunia ini. Siap. Ustadz mau ikut patungan nggak? Masing-masing ada bagiannya. Yang kaya wakaf harta, yang punya ilmu wakaf ilmu. Dan kayak kita nih, ya Bang, orang-orang miskin kayak kita ini, tolong jangan saling manas-manasin. Masalahnya pasti Gugun minta harga yang sangat tinggi. Oh, no problem. Paling harganya berapa sih? 1 miliar. Waduh. Mas Gugun, silakan duduk. Ada yang berminat nggak? Ada yang nanya tuh, minat nggak? Ya enggak lah. Masa tanah yang cuma segitu harganya bermiliar-miliaran? Saya hitung paling tinggi 300 juta. Katanya semua berlomba-lomba cari pahala. Atau mau cari pahala yang murah? Jadi begini, Bu. Walaupun berjihad menjanjikan surga dan terhapusnya dosa, tapi tetap melakukan amalnya itu harus dengan ilmu. Kita tidak mau berjihad dengan kebodohan, termasuk dengan urusan tanah ini. Ilmu yang saya tahu adalah ini. Ini sertifikat tanah ini. Kalau wakaf ini bisa menyelamatkan nasib bapak saya di akhirat, seperti bapak saya menyelamatkan saya waktu banjir, silahkan. Saya ikhlas. Alhamdulillah. Dengan catatan, keluarkan dulu hak saya dan ibu saya. Saya tidak mau bapak saya terganjal oleh kewajiban menafkahi keluarganya. Oke, tenang aja. Ntar gue yang beli. Gagal maning. Selalu.
Kayaknya gue salah inget deh. Bapak-bapak yang anyut ngegendong bayinya 3 hari 3 malam di kali itu bukan Haji Goni deh. Siapa ya? Jangan-jangan itu cerita di film. Au ah.